dalam sholat ngomongin cucu, dalam sholat ngomongin tetangga, dalam sholat ngitung uang, dalam sholat ngitung perasaan hidup. Ya, ada bacanya nggak jelas, lebih diam aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rabu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya, kasih sayangnya, fadlnya. Pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis yang kita cintai ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, sehingga jelas jalan yang akan kita tempuh, terang tempat yang akan kita tuju. Kalau jalannya nggak jelas, nggak mantap, tentu nanti kita akan tersesat. Jadi jalan yang akan ditempuh dan tujuan yang akan dituju. Ada kalanya tujuannya nampak, jalannya nggak kelihatan. Ada kalanya jalannya ada, tujuannya nggak kelihatan. Nah, kita ngaji ini dengan nur hidayah dari Allah, semakin terang bagi kita jalan yang akan kita tempuh dan tempat yang akan kita tuju. Jadi kita sekarang ini musafir yang lagi di alam dunia. Sebentar lagi perjalanan kita akan berlanjut menuju alam selanjutnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, masih masalah sholat ya. Jadi kita malam ini ngajinya 2 kitab, fikihnya kita teruskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholah sab'ata asyara al-awwalu an-niyatu, asani takbiratul ihram, asalisu al-qiyamu alal qadari, ar-rabi'u qiraatul fatihah, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi, as-sabi'u al-i'tidalu, as-saminu at-tuma'ninatu fihi, at-tasi'u as-sujud marrataini, al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, al-hadi asyara
al-julusu bainas sajadataini, asani asara at-tuma'nunatu fihi, as-salisu asyara at-tasyahudul akhir, ar-rabi'u asyara al-qu'udu fihi, al-khamisu asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, as-sadisa asyara as-salam, as-sabi'a asyara at-tartib. Panjang nih ya, kita bahas agak 2-3 ya. Jadi rukun sholat itu ada 17. Kalau syarat sholat ada 8. Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat dipenuhi sebelum kita melakukan satu amalan. Tapi kalau rukun, perkara yang harus kita lakukan di saat kita melakukan amalan tersebut. Kalau syarat sah sholat berarti perkara-perkara yang harus kita penuhi sebelum sholat. Nah, sudah kita jelaskan diantaranya bersuci dari 2 hadas, kemudian menutup aurat, kemudian suci tempat sholat, kemudian menghadap kiblat, masuk waktu. Ya, ada 8 itu. Itu sudah kita jelaskan minggu yang kemarin. Sekarang kita masuk arkanus sholat. Bermula segala rukun sholat itu sab'ata asyara, 17 perkara. Al-awalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Niat ini yang penting. Bagaimana cara memasang niat? Yaitu di awal kita melakukan perkara yang kita lakukan. Kalau sholat berarti pas waktu takbir. Adapun bacaan sebelum takbir itu hukumnya sunat. Boleh dibaca, boleh enggak. Ya. Yang penting itu pas takbir. Jadi pertama niat. Asani, adapun yang kedua takbiratul ihram, takbiratul ihram atau takbir pembuka sholat. Jadi sholat itu dibuka dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah kendaraan yang bisa melewati 7 alam, bisa melewati 7 masa. Jadi orang-orang dahulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah, kalau ingin sholat ke Mekah, kendaraannya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu bar sampai di Mekah. Mau pulang kampung misalnya, nggak punya duit, Allahu Akbar sampai di kampung. Itu wali ya. Wali itu orang yang tujuan hidupnya cuma satu, yaitu Allah. Kalau kita wali murid, karena tujuan hidup kita tuh berwarna-warni ya, sebanyak warna-warna yang ada. Tapi kalau wali itu tujuan hidupnya cuma satu. Apa itu? Ilahi anta maqsudi waridhaka madlubi. Tujuannya wali itu, ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju. Adapun selain Allah itu hanya cerita saja, antara ada dan tidak ada aja, antara penting dan tidak penting. Yang penting Allah. Maka ada wirid yang perlu kita amalkan, ya lebih-lebih udah berumur ya, 50 ke atas. Apa wiridnya? Yang sering dibaca oleh anak-anak itu, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah. Itu diwiridkan, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Berapa? 10 kali. Kurang banyak 100, masih kurang banyak 1000. Lah apa?
ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Jadi ilahi anta maksudi. Kalau tujuan hidupnya Allah, semua dimudahkan oleh Allah. Yang bikin ribet itu karena kebanyakan tujuan, kebanyakan action, akhirnya hidup menjadi sulit. Jadi ilahi anta maqsudi. Terus kalau Allah tujuannya maunya apa? Waridhaka matlubi. Hanya ridhomu yang aku inginkan. Ya. Hanya ridho Allah. Nah kalau begitu takbirnya Allahu Akbar sutuk Mekah. Tapi kalau tujuannya sebanyak warna yang ada, waduh kacau. Dalam sholat ngomongin cucu, dalam sholat ngomongin tetangga, dalam sholat ngitung uang, dalam sholat ngitung perasaan hidup. Ya, dalam sholat ya Allah, hidup saya kok begini amat, perasaan dulu nggak begini. Dalam sholat itu, nah, berarti hidupnya kebanyakan tujuan. Akhirnya apa? Bingung. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Kalau sholatnya sholat subuh, ya niatnya niat sholat subuh. Lafal niatnya usolli fardal subhi rak'ataini. Zuhur pun begitu. Jangan salah niat. Ya. Setelah niat asani adapun yang kedua takbiratul ihram. Takbir yang pembuka sholat. Nah, takbir ini disunahkan angkat tangan. Yang dikatakan takbir itu bacaan Allahu Akbar. Ya. Nanti ada tuh rahasianya. Allahu Akbar itu kendaraan tercepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi waktu angkat tangan, nah model angkat tangan ini banyak modelnya. Ada yang angkat tangannya sampai ke telinga, Allahu Akbar. Ya. Ada yang sampai di dada, Allahu Akbar. Ada yang gini doang, Allahu Akbar. Nah, itu model itu, ya. Tidak masalah, yang penting takbir. Cuman kalau kita harus dipelajari yang mana model kita. Jangan tiru-tiru orang. Lihat orang begitu, ikut-ikutan begitu. Nah, ya kalau diikuti benar, alhamdulillah. Kalau yang diikuti nggak benar, nah ikut merasakan akibatnya nanti. As-salisu adapun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadari, berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat wajib. Sholat wajib itu kalau mampu berdiri tidak sah duduk. Tapi kalau tidak mampu berdiri lama geringgingan, ya. Nah itu jangan dipaksakan berdiri. Kenapa? Allah tidak menuntut hambanya kecuali hanya sekedar kemampuannya hambanya tersebut. Jangan sampai kita melakukan ibadah terus kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, ya. Kayak memaksa puasa kalau Ramadan datang, atau memaksa mengadakan acara misalnya, acara selamatan. Jangan memaksakan diri, semampunya aja. Innallaha la sesungguhnya Allah tidak menuntut seseorang itu mengamalkan satu amalan kecuali hanya sekedar kemampuan. Jadi sholat wajib ini kalau mampu berdiri tidak boleh duduk, nggak sah. Tapi kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Lain dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat walaupun mampu berdiri boleh duduk.
kayak sholat tahajud, boleh duduk. Cuman pahalanya separuh dari berdiri. Kalau berdiri dapat pahala 100, kalau duduk dapat 50. Kayak qobliyah, ba'diyah itu boleh duduk walaupun mampu berdiri. Kayak tahajud atau sholat tasbih, kan lama itu. Nah, boleh duduk. Ya. Duduknya boleh duduk iftiras, tabaruk, boleh juga bersela, boleh. Ya, selong. Itu sholat sunat ya. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, kalau mampu berdiri nggak boleh duduk, harus berdiri. Itu termasuk rukun. Arabi adapun yang keempat, rukun sholat yang keempat, qiraatul fatihati, yaitu membaca surat Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i, la sholata li qiraatil fatihatil Quran. Ya. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihahnya Al-Quran. Walaupun jadi makmum, tetap baca surat Fatihah. Cuman bacanya jangan mendahului imam. Di belakang imam, misalnya imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu mulai nggak apa-apa, itu udah. Yang penting jangan mendahului imam startnya, dan jangan pula mendahului imam finishnya. Imam belum selesai, dia udah selesai duluan. Nah, itu namanya nggak ikut imam. Ya. Atau nantikan dulu kalau sholat 5 waktu, nantikan imam selesai baca Fatihah, waladhdallin, terus amin, baru baca Fatihah. Imam yang bijaksana, yang ngerti aturan jadi imam, biasanya setelah waladhdallin amin itu dia diam dulu sebentar, memberi kesempatan makmumnya untuk baca Fatihah, nggak langsung aja digas. Akhirnya bercampurlah bacaan imam dengan makmum. Jadi waladhdallin amin, diam dulu sebentar tuh imamnya. Kira-kira makmumnya udah baca bismillah, Fatihahnya, start lagi. Kenapa baca Fatihah itu wajib? Baik jadi makmum. Nah, bagaimana kalau kita baca Fatihahnya itu kurang pas? Ya. Karena mungkin nggak pernah dipelajari, nggak pernah ditaskihkan. Nah, kalau bacaannya kurang pas, tumpangkan kepada imam. Nggak apa-apa tuh. Daripada baca keliru, baik nggak baca, tumpangkan ke imam. Nanti imam yang tanggung jawab Fatihahnya. Jadi paling enak jadi makmum itu. Yang paling berat itu jadi imam. Berat itu. Dia tanggung jawab, makmum yang di belakangnya semua, dia tanggung jawab besok di akhirat itu. Kalau sholatnya kurang pas, nah dia punya kewajiban di samping mengimami juga mengajarkan sholat. Jadi makmum dia itu wajib diajarkan sholat tuh. Kalau enggak besok dituntut di akhirat. Al-khamisu, adapun yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. Nah, itu termasuk rukun. Adapun bacaan dalam ruku' itu hukumnya sunat. Nah, ruku itu diusahakan punggungnya datar, yang dipegang itu dengkul, lutut. Jangan tulang kering. Ada juga orang sholat yang dipegangnya ruku tulang kering, nggak benar itu. Yang dipegang itu lutut. Allahu Akbar. Tumakninah sebentar. Adapun bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu hukumnya sunat. Boleh dibaca, boleh enggak. Tapi yang wajib itu rukuknya. Dengan tumakninahnya ruku'. Tumakninah itu tidak bergerak, tidak ngomong. Karena bergerak itu rukun, namanya rukun fi'li.
Ngomong itu juga rukun, namanya rukun qauli. Tidak bergerak, tidak ngomong. Misalnya Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Diam dulu. Baru Sami Allahu liman hamidah. Jangan mulutnya masih kosok udah pindah. Enggak sah itu sembahyang model begitu. Karena tumakninah termasuk rukun. Ada juga orang itu sholat dengan orang kesurupan itu. Jadi diam dulu, misalnya setelah baca ayat mau ruku, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu, baru Allahu Akbar. Jangan kufuwan Allahu Akbar. Aduh, sholat apaan ini? Itu enggak pakai tumakninah. Berhenti dulu. Kira-kira sepanjang bacaan subhanallah. Ini kalau nggak disampaikan nggak tahu-tahu. Besok di akhirat nuntut lagi tuh. Udah di dunia ngaji nggak mau. Di akhirat nuntut. Wah dulu nggak pernah diajarin ya Allah. Nah, akhirnya ustadznya yang diseret besok. Padahal udah diajarkan. Di Allahu Akbar. Diam dulu sebentar, nggak bergerak, nggak ngomong. Itu yang dikatakan tumakninah. Berapa lamanya? Sepanjang bacaan subhanallah. Jadi kalau kita nggak baca, daripada bacanya nggak jelas, lebih diam aja lah. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam aja. Karena itu nggak wajib, daripada nanti membuat sholatnya batal. Tapi kalau mau baca harus ada tumakninahnya. Subhana rabbil azimi bihamdi, subhana rabbil azimi bihamdi, subhana rabbil azimi bihamdi. Dia bentar dulu. Sami Allahu liman hamidah. Jangan pindah dulu kalau belum tumakninah. Jadi pindah rukun itu wajib tumakninah. Termasuk pindah dari bacaan iftitah ke bacaan Fatihah, itu wajib tumakninah itu. Ya. Termasuk dari bacaan Fatihah ke bacaan surat. Walaupun sunat hukumnya baca surat. Kalau suratnya dibaca wajib tumakninah. Misalnya waladhdallin amin. Nah, baru diam dulu, jangan langsung. Nah, setelah diam sebentar baru bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga begitu mau sujud sama ya. Jangan mulut masih bergerak, kita udah pindah rukun. Itu namanya tidak tumakninah. Al-khamisu ar-ruku' ya. As-sadisu at-tumakninatu fih. Tumakninah di dalam ruku'. As-sabiu al-i'tidal. I'tidal bangun dari ruku'. Bacaannya berbeda. Sami Allahu liman hamidah. Bukan Allahu Akbar. Selesai ruku, mau bangun dari ruku, bukan Allahu Akbar bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kalau dihantam Allahu Akbar gimana? Sah nggak kira-kira? Dari ruku, mau i'tidal, Allahu Akbar. Sah atau batal kira-kira? Hah? Kok sah? Sah tapi menyalahi aturan. Ya. Sama orang kalau kain sesuku. Kalau di Padang nggak boleh kain sesuku. Kalau sukunya misalnya pisang, sama-sama suku pisang, secara agama boleh menikah, tapi menyalahi aturan sama itu. Jadi bacaannya Allah apa? Sami Allahu liman hamidah diganti Allahu Akbar. Nah, sah tapi menyalahi aturan, menyalahi prosedur. Kemudian atasiu as-sujud. Kesembilan sujud.
Marrataini 2 kali. Ya. Sujud 2 kali. Itu rukun. As-sabi'u al-'ashiru, adapun yang ke-10, at-tuma'ninatu, tuma'ninah fi di dalam sujud. Al-hadi ashara, adapun yang ke-11, ajlusu baina sajadaitaini, duduk di antara 2 sujud, termasuk rukun. Ya, sujud. Nah, duduk. Adapun bacaannya sunat, tapi sangat dianjurkan. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu saja dikabulkan Allah, dah enak hidup itu. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni dosaku, kasihilah aku, berilah aku rezeki, berilah aku sehat. Itu waktu duduk di antara 2 sujud. Asani, adapun yang ke-12, asani asyara at-tuma'ninah fi. Asalisu, adapun yang ke-13, asalisa asyara at-tasyahudul akhir. Tasyahud yang akhir ya. Tasyahud awal sunat. Jadi kalau lupa nggak usah duduk lagi, batal sholat itu. Misalnya sholat isya 4 rakaat, terus sudah dapat 2 rakaat lupa, terus berdiri duduk lagi, batal sholat itu, karena bergerak udah lebih dari 3 gerakan, membatalkan sholat. Terus gimana? Lanjut aja. Kenapa? Tasyahud awal itu hukumnya sunat, yang wajib itu tasyahud akhir, tapi jangan disengaja meninggalkannya. Apalagi kunut. Kunut itu sunat. Udah duduk, lupa kunut, berdiri lagi kunut. Itu ilmu dari mana model begitu tuh? Batal itu, salat model itu batal itu. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat itu membatalkan sholat. Jadi kalau mau bergerak itu diatur timingnya. Misalnya gatal telinga, balik lagi dulu. Terus gatal hidung, balik dulu. Gatal punggung, balik lagi dulu. Jangan pindah langsung. Gatal telinga, pindah ke hidung, pindah ke punggung, batal itu. Kemudian Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fih. Adapun yang ke-14, duduk tak kala membaca tasyahud akhir. Al-khamisah asyara, adapun yang ke-15, as-sholawatu 'alan nabi, baca sholawat kepada nabi. Itu rukun tersendiri ya. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal. Kalau bisa dilanjutkan sampai selesai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu ditambah dengan doa lainnya boleh. Ya muqallibal qulub, dan masih banyak doa yang lainnya. Tapi kalau doa itu kita nggak tahu artinya, sebaiknya nggak usah dibaca, cukup sampai di situ. Kemudian asadisa asyara, adapun yang ke-16, assalamu, memberi salam. Nah, memberi salam itu wajibnya cuma sekali, ya, ke kanan doang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya.
Jadi jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar itu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, dapat rahmat Allah por ke kanan. Beriin sama yang bak kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhnya dalam hati nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sholat jenazah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sembahyang mayit. Tapi kalau sembahyang yang 5 waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati, bisik-bisik aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi selesaikan warahmatullahnya baru menengok ke kiri, ke kanan. Yang wajib salam itu cuma sekali. Contoh, kalau kita kebulet, perutnya kembung, mau kentut misalnya. Ini jangan paksakan salam 2 kali. Nanti baru sekali put, batal sholatnya kalau niat salat untuk dua kali. Nah, kecuali kalau dalam kondisi aman. Nah, Bapak 2 kali dapat kesunatan salam tadi. Kemudian asabi asarade pun yang ke-17 at-tartib. Ya, jadi tertib. Insyaallah kita lanjutkan ini untuk sholat. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya. Waktu waktu suruk itu waktu mulai terbitnya matahari. Ya kan? Jadi udah kelihatan cahaya kuning-kuning atau di timur. Ya. Itu menandakan bahwa waktu subuh udah nggak ada. Nanti masuk waktu isyraq. Kalau tertidur bisa. Sholat subuh jam 10 pagi bisa. Nggak usah qadaan, langsung adaan. Misalnya tertidur jam 10 bangun. Sholatnya orang tertidur itu adalah di saat dia bangun. Ya. Jadi karena banyak acara misalnya terus tertidur jam 7 pagi bangun. Bangunnya nggak ada yang bangun jam 7 pagi. Langsung ambil air itu sholat. Shalli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Karena waktunya orang tertidur itu adalah di saat dia bangun. Tapi tidak boleh dulu dipakai nongkrong, dipakai dulu lihat HP, ya kan? Nah, itu enggak, berarti udah hilang itu waktunya tadi. Jadi begitu bangun, ya baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, ya, zat yang menghidupkan kami setelah kami mati dan kepadanya kami kembali. Jadi tidur itu mati. Kira-kira gambaran besok di alam kubur itu kayak tidur nggak bangun, mimpi terus. Ya kalau mimpinya indah ya enak, seger. Tapi kalau mimpinya nggak indah, udah nggak bisa bangun. Nah, karena udah di alam kubur. Jadi orang mati itu kayak orang mimpi. Makanya kalau mau tidur baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula ya Allah aku mati. Nah ibaratnya nanti tidur mati berarti udah menyebut nama Allah. Nah biasanya kalau umurnya masih ada, besok pagi bangun. Tapi kalau umurnya udah habis, ya udah selesai. Mimpinya akan berlanjut sampai dia di dalam kubur. Loh, di mana nih? Di alam kubur. Tidak bisa bangun lagi. Jadi waktu syuruk itu adalah waktu mulai nampaknya cahaya matahari tadi itu. Berarti waktu subuh udah habis. Kalau tertidur tidak ada masalah. Ya, kalau disengaja tuh ya nggak boleh. Ada lagi? Kalau ini bagus nandain ini ada bunyinya.
Nah tuk berarti subuh udah nggak boleh tuh. Berarti udah boleh sholat sunat itu, ya kan? Jadi kan selesai sholat subuh kan nggak boleh sholat sunat. Nah kalau udah tuh boleh sholat sunat. Sholat namanya sholat isyraq. Dua rakaat. Syarat belum keluar masjid. Tapi udah ngerokok sebatang, ngopi segelas, itu udah nggak ada isyraqnya. Dalam masjid mau keluar.